Diduga alami pelecehan seksual, guru Indonesia mengajar trauma berat. Membela diri seorang pria jadi tersangka. BNN musnahkan 30 ton ganja siap panen di Mandailing, Natal. Warga temukan ratusan butir pil obat keras di toko kosmetik. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Seorang guru perempuan program Indonesia Mengajar diduga alami pelecehan seksual oleh seorang supir. Korban alami trauma berat dan melaporkan kasusnya ke Polres Seram bagian Timur Maluku. Dugaan tindak pidana pelecehan seksual dialami salah seorang relawan guru Indonesia Mengajar di Kabupaten Seram bagian Timur Maluku. Dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh seorang pelaku bernama Prihartono Ambon di dalam mobil pribadinya saat berada di kawasan Sesar, Kota Bula. Tak terima dengan perlakuan tersebut, guru tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polres Seram bagian Timur. Korban kini alami trauma berat dan harus mendapatkan pendampingan khusus dari unit PPA Polres setempat. Atas kasus tersebut, Polres Seram bagian Timur lakukan penyelidikan dan kemudian tingkatkan ke penyidikan. Sejumlah saksi baik korban maupun terduga pelaku telah diperiksa, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Jika terbukti, terduga pelaku bakal dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di kronologisnya terlapor melakukan pelecehan seksual terhadap korban di dalam mobil terlapor. Jadi sejauh ini proses penanganan kita yakni sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi. Jadi pelaku sampai sekarang belum dilakukan penangkapan atau penahanan. Sekarang proses kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara. Dugaan pelecehan seksual relawan pengajar daerah terpencil tersebut itu terjadi pada Rabu pekan lalu. Saat penanganan kasus ini ditangani oleh unit PPA, sejumlah barang bukti telah diamankan, yakni pakaian korban yang dikenakan saat kejadian dugaan pelecehan. Pihak Polres juga berencana akan melakukan koordinasi dengan Pemkab SBT, penanggung jawab program Indonesia Mengajar, guna membicarakan terkait dengan pengamanan bagi para tenaga pendidik dalam program ini yang ditempatkan di Kabupaten SBT agar para tenaga pendidik ini merasa nyaman dalam melaksanakan tugas mereka. Dari Seram bagian Timur Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang suami di Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menjadi tersangka karena menikam salah satu orang yang diduga akan mengeroyoknya hingga korban terkapar bersimbah darah di pinggir jalan. Pria itu sudah diamankan polisi berikut barang bukti pisau miliknya yang sengaja dibawanya saat keluar larut malam untuk membeli makanan bersama istrinya yang tengah hamil. HF ditetapkan sebagai tersangka karena menikam salah satu orang yang diduga berusaha mengeroyoknya di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi saat tersangka dalam perjalanan untuk membeli makan bersama istrinya yang tengah hamil. Tiba-tiba ia dihadang sejumlah pria yang mengendarai sepeda motor dan mengeroyoknya. Tersangka yang berusaha melawan menikam salah satu orang yang mengeroyoknya hingga terkapar bersimbah darah di lokasi. Pasca kejadian, tersangka langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh polisi karena melukai korban dengan senjata tajam yang sengaja dibawa pelaku. Karena saya lagi sama istri saya nggak mau cari masalah, udah dibiarkan aja. Mereka ikut menyerang buan. Menyerang ya? Bukan melerai? Enggak. Benar ada melakukan penikaman kepada tubuh korban sehingga membuat korban jatuh dan bersimbah darah. Saat itu pelaku
bersama dengan istrinya, pengakuannya baru pulang membeli nasi goreng makan malam sekitar jam 3 subuh itu sambil membeli kotak listrik. Tiba-tiba dia didatangi oleh sekelompok orang, dianiaya, dipukul sehingga kemudian dia melakukan penikaman terhadap korban tersebut. Saat ini terhadap pelaku sudah kita tahan, berikut dengan barang bukti yang sudah kita amankan. Akibat perbuatannya, Haris dijerat pasal penganiayaan berat dan kini sudah ditahan di Mapolres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang memusnahkan pohon ganja seberat 30 ton di kawasan perbukitan Torsite, Paten, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk sampai ke lokasi, petugas harus melewati perbukitan terjal dan juga hutan belantara selama hampir 5 jam. Setelah melewati hutan belantara dan perbukitan terjal selama 5 jam, petugas pun sampai di ladang ganja di 2 lokasi, seluas setengah hektar dan 2,5 hektar pada Kamis 13 November 2025 siang. Sesampainya di lokasi, petugas langsung mencabut pohon ganja siap panen setinggi 50 hingga 70 cm dengan jumlah kurang lebih 30.000 batang. Usai mencabuti pohon ganja siap panen tersebut, petugas pun langsung memusnahkan seluruhnya dengan cara dibakar. Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal, Samsul Arifin mengatakan, pada pemusnahan kali ini, pihaknya memusnahkan kurang lebih 30 ton pohon ganja siap panen dengan luas lahan kurang lebih 3 hektar. Kami dari pemerintah, dari BNNP Provinsi Sumatera Utara dan BNK Kabupaten Mandailing Natal bekerja sama dengan TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Panyabungan, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal, serta unsur masyarakat, serta kita juga awak media melaksanakan kegiatan pemusnahan ladang ganja di perbukitan Torsite. Sebagaimana tadi mungkin kita juga menyaksikan di lapangan, ada 2 titik ladang ganja yang kita temukan. 1 titik dengan ketinggian di 940 mdpl, kemudian 1 titik itu dengan luas sekitar setengah hektar, dan titik yang kedua itu 2,5 hektar. 50 cm atau sampai 70 cm itu berkisar 30.000 batang. Kalau kita konversikan dengan berat, yaitu kurang lebih 30 ton. Jarak tempuh yang kita lalui mulai dari titik kumpul sini sampai ke titik lokasi itu ditempuh kurang lebih 4-5 jam. Untuk masalah penindakan terkait dengan jaringan penyaluran narkotika khususnya di kawasan rawan tanaman terlarang tetap yang kita laksanakan sesuai dengan informasi maupun penyelidikan dari kami. Namun juga kami juga melakukan pendekatan secara humanis. Selain terus memburu para pelaku yang nekat menanam pohon ganja di perbukitan Torsite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada masyarakat di sekitar lokasi dan mengajak masyarakat untuk menanam tanaman lain seperti kopi dan rempah-rempah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga menemukan ratusan pil obat keras daftar G dan tramadol di toko obat ilegal di Jalan Haji Samran, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Obat keras tersebut ditemukan dalam kotak siap edar. Sejumlah warga membuka paksa pintu besi toko dan langsung menyeruak masuk ke dalam. Warga kemudian menyisir dalam toko dan berhasil menemukan ratusan pil butir obat daftar G yang disimpan dalam kotak dan siap edar. Peristiwa bermula saat warga sekitar toko curiga dengan perubahan sikap pada sejumlah remaja di kawasan tersebut. Warga pun kemudian menginterogasi remaja tersebut dan mendapatkan pengakuan jika mereka membeli obat-obatan dari penjual yang berkedok sebagai toko kosmetik. Tidak percaya begitu saja, warga kemudian berinisiatif mengawasi toko secara sembunyi-sembunyi hingga terbukti menjual obat-obatan ilegal. Lurah Pondok Kacang Timur mengatakan penggerebekan ini merupakan puncak dari pemantauan yang telah dilakukan kurang lebih selama setahun. Amat disayangkan saat penggerebekan, penjual berhasil meloloskan diri lantaran warga terlalu fokus mencari barang bukti. Pada hari ini betul telah terjadi penggerebekan satu lokasi penjualan obat terlarang berkedok obat-obat semacam kayak parfum dan lain sebagainya. Ini cuma kedok aja itu, tapi ternyata ada di dalamnya obat-obat yang dilarang.
Dan indikasi ini adalah kejadian awalnya oleh anak seorang warga. Jadi perilakunya berubah dan lain sebagainya, maka dipantaulah. Karena ini warung ini kurang lebih 1 tahun berjalan, Pak. Jadi hasil pemantauan hari inilah, maka puncaknya maka terjadi pada pukul 10 tadi dengan masyarakat, warga, RT RW dan pihak kepolisian. Terima kasih. Saat penggerebekan pedagangnya ada nggak, Pak Lurah? Kenapa? Pedagangnya ada nggak? Ya, kebetulan pedagangnya pada saat digerebek ada. Terus? Jadi pada saat digerebek ada, dia sudah dipinta KTP-nya, cuman masyarakat fokus dengan obat-obatnya sehingga dia menyelinap kabur. Usai kejadian, sejumlah personel Polsek Pondok Aren dibantu TNI mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus ini pun dalam penanganan unit reskrim Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Video aksi perundungan seorang siswi di Kota Malang viral di media sosial. Dalam video terlihat satu orang siswi dipukul beberapa kali oleh 2 siswi lainnya. Menanggapi hal ini, Polresta Malang Kota langsung terjun untuk melakukan penyelidikan. Inilah video perundungan yang viral di media sosial. Dalam video ini terlihat beberapa remaja perempuan menampar dan memukul kepala korban. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu pekan lalu di Kelurahan Tanjung Rejo, Sukun, Kota Malang. Dalam video terekam korban hanya diam dan tak berani melawan. Video ini telah tersebar di grup WhatsApp dan media sosial. Diketahui korban merupakan siswi salah satu SMP di Kota Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto mengatakan, korban didampingi orang tuanya telah melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota pada Rabu petang. Dan kini, kasus dalam penyelidikan polisi. Kami kemarin menemukan adanya di medsos terjadinya dugaan kekerasan terhadap anak. Video tersebut viral di medsos dan kami laporkan ke Bapak Kapolresta Malang Kota. Sudah kita temukan identitasnya dan saat ini sudah kami laksanakan penyelidikan pendalaman. Syukur alhamdulillah kemarin sore sekira pukul 17.00 Satreskrim sudah mendampingi korban dan ibu korban untuk melaporkan kejadian tersebut dan sudah dilaksanakan pemeriksaan awal dugaan adanya kekerasan terhadap anak. Nantinya akan kami rilis ya kalau semuanya sudah jelas, karena ini masih dalam pelaksanaan yang sangat-sangat pendalaman yang sangat intensif ya. Jadinya karena ini juga perkara kekerasan terhadap anak. Dalam waktu dekat, polisi akan segera memanggil pelaku bullying. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, korban mengalami luka dan trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pelaku spesialis pencurian sepeda motor babak belur usai aksinya kepergok warga di pinggir jalan di kawasan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum. Inilah video amatir milik warga. Salah satu pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap basah membawa motor hasil curian milik korban di Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang karena aksi pelaku terbilang nekat mencuri di siang bolong. Warga yang mengetahui aksi pelaku geram dan langsung mengejar pelaku. Pelaku berhasil ditangkap dan warga kemudian menghakimi pelaku hingga babak belur. Setelah menghakimi pelaku, warga lalu menyerahkan ke pihak kepolisian. Di mana tempat kejadian perkaranya yaitu di Kampung Kalurahan, Desa Cibatok 1, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pelaku melakukan pencuriannya yaitu dengan menggunakan kunci letter T pada saat kendaraan sedang diparkir. Kemudian oleh korban diketahui bahwa terjadi pencurian tersebut dan mengetahui pelaku membawa sepeda motor itu kemudian berteriak maling-maling. Nah, akhirnya masyarakat sekitar itu mengetahui dan mengejar. Sampai akhirnya si pelaku ini tertangkap di daerah Desa Giri Mulia dan masyarakat yang menangkapnya itu kemudian melakukan main hakim sendiri, yaitu menangkap dan dipukuli.
Pelaku diamankan jajaran pihak kepolisian sektor Cibung Bulang Polres Bogor dan kini pelaku harus kembali mendekam di jeruji besi setelah 2 bulan keluar dari masa tahanan akibat kasus serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kantor Lembaga Permasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamankan sejumlah pengunjung yang diduga kurir membawa barang haram yang dikemas dalam makanan ringan serta rokok di area lapas. Saat akan menjalani kunjungan ke lapas Gunung Sindur, dengan cara diperiksa petugas, sejumlah pengunjung langsung diamankan pihak lapas dan diserahkan ke Mapores Bogor untuk diproses. Inisial J, seorang pelajar, ditangkap petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai diketahui petugas pemeriksaan barang saat akan berkunjung ke salah satu narapidana Blok A, saat akan membesuk dan mengantarkan makanan ringan. Usai digeledah secara ketat, pengunjung yang diduga kurir tersebut diketahui membawa 9 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kemasan makanan ringan. Sementara selang 40 menit, satu orang pengunjung beserta temannya pun turut dibekuk petugas. Usai diketahui diduga membawa 1 paket sabu di dalam rokok yang dibawa pengunjung yakni E untuk bertemu salah satu napi narkoba di Blok B. 10 paket kecil jenis sabu dari 2 pengunjung yang diselundupkan di sebuah makanan kemasan dan rokok tersebut. Gunung Sindur, jadi pada saat melakukan layanan kunjungan, kami telah mengagalkan adanya penyelundupan yang diduga narkotika jenis sabu. Jadi barang tersebut terjadi dalam 2 kurun waktu. Kejadian yang pertama terjadi kira-kira pada pukul 10.05 bertempat di pos pemeriksaan barang. Jadi pada saat pengunjung berinisial J yang akan mengunjungi warga binaan kami yang berinisial A yang berada di Blok A, setelah dilakukan pemeriksaan barang, ditemukan dalam kemasan barang tersebut ada yang diduga narkotika jenis sabu sejumlah 9 paket kecil. Terus serang 40 menit kemudian, sekiranya pukul 10.45, petugas layanan kami pada saat melakukan pemeriksaan badan terhadap salah satu pengunjung berinisial I, badannya diperiksa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap bawaan yaitu berupa rokok, ditemukan juga yang diduga narkoba jenis sabu sejumlah 1 paket kecil. Ternyata pengunjung berinisial I ini juga akan mengunjungi salah satu warga binaan kami atas nama inisial E yang berada di Blok B. Dan atas temuan ini tentunya kami Lapas Khusus Gunung Sindur berkoordinasi kepada pihak kepolisian yaitu Polres Bogor, barang dan pengunjung yang membawa narkoba tentunya akan kami serahkan kepada Polres untuk mendapatkan tindak lanjut oleh Polres Bogor. Dan tentunya kami seluruh petugas Lapas Khusus Gunung Sindur berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba, dan hal ini juga merupakan salah satu dari 13 program akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Bapak Purnawirawan Jenderal Agus Andrianto dan juga 21 perintah harian Dirjen Pemasyarakatan Bapak Masudi. Dan tentu dalam hal ini kami menghimbau kepada masyarakat yang berkunjung ke Lapas Khusus Gunung Sindur untuk tidak membawa narkoba. Dikarenakan apabila ditemukan narkoba akan kami laporkan kepada pihak yang berbeda dan 2 warga binaan yang berbeda. Apa sistem itu dimasukkan narkoba itu dalam kemasan makanan plastik. Jadi makanan ringan yang dikemas dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Dan memang SOP dari pemeriksaan barang, setiap barang yang masuk ke dalam lapas itu dilakukan pemeriksaan.
Dan ternyata di dalam salah satu barang yang dibawa, yaitu dalam kemasan makanan itu ditemukan 9 paket kecil. Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur telah melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 perintah harian Dirjen Pemasyarakatan, yaitu tentang pemberantasan narkoba. Kali ini berhasil dilakukan hingga akhirnya sejumlah pelaku penyelundupan barang haram menuju lapas digagalkan petugas. Hingga akhirnya sejumlah pelaku beserta barang bukti seperti 10 paket kecil sabu, 2 unit HP, 1 bungkus rokok, hingga dompet pengunjung tersebut langsung diserahkan ke anggota narkoba Polres Bogor untuk ditindaklanjuti. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal, pemirsa. Informasi kami lanjutkan. BPOM bersama Polda Metro Jaya mengungkap gudang farmasi ilegal di daerah Jakarta Barat setelah melakukan penyelidikan selama 4 tahun. BPOM menyita lebih dari 9.000 kemasan produk tanpa izin edar dengan nilai ekonomi 2,74 miliar rupiah. Langkah tersebut bagian dari upaya pengawasan intensif BPOM terhadap obat dan juga suplemen ilegal yang beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus peredaran farmasi ilegal di wilayah Jakarta Barat. Dalam konferensi tersebut, BPOM menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja panjang tim penyidik dan intelijen selama 4 tahun terakhir. Gudang penyimpanan obat-obatan tanpa izin edar tersebut berlokasi di kawasan Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan berbagai produk farmasi ilegal, mulai dari obat tanpa izin edar, produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, serta alat elektronik dan dokumen kemasan pendukung lainnya. Dari total keseluruhan, petugas menyita 65 jenis barang bukti, dengan total lebih dari 9.000 kemasan dan nilai ekonomi mencapai 2,74 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan, pengungkapan ini menjadi bagian dari pengawasan intensif terhadap peredaran obat dan suplemen ilegal yang marak beredar di masyarakat. Pada tanggal 30 Oktober 2025, penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan penyidik Metro Jaya berhasil mengungkap gudang sediaan farmasi ilegal di wilayah Jakarta Barat yang telah beroperasi selama 4 tahun. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa 4 tahun baru ditindak? Ya kan kita harus melakukan mulai dari penyidikan, intelijen, sistem cyber. Tidak bisa sekonyong-konyong kita mengambil tindakan. Dan oleh karena itu tempat kejadian perkara berlokasi di daerah Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas menemukan barang bukti berupa produk obat tanpa izin edar sejumlah 15 jenis yang jumlah kemasannya 4.227 kemasan dengan senilai 1,4 miliar. Kemudian produk obat bahan alam, dia memiliki TI yang termasuk dalam public warning mengandung bahan kimia obat sejumlah 29 jenis. Jumlahnya kemasannya yaitu 3.151 kemasan dengan nilai 770 juta. Produk suplemen kesehatan sejumlah 21 jenis dengan 1.899 kemasan dengan nilai 551 juta rupiah. Alat elektronik, dokumen dan kemasan, total temuan barang bukti sejumlah 65 item atau 65 jenis dengan jumlah kemasan yang kami temukan 9.077 kemasan dengan nilai keekonomian totalnya sebesar 2,74 miliar. Jadi ini khusus di daerah untuk triwulan terakhir ya.
Dari Jakarta, Jihan Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan berhasil menangkap tersangka penusukan dan perampasan sepeda motor terhadap tukang ojek. Tersangka yang berprofesi sebagai tukang jahit ini ditangkap di rumah kerabatnya di Desa Penanggirihan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tersangka penusukan dan perampasan sepeda motor ini bernama Densyah, warga Kecamatan Prabu Mulih, Timur Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Pria yang diketahui berprofesi sebagai tukang jahit pakaian di Pasar Prabu Mulih itu diamankan oleh polisi karena diduga sebagai pelaku penusukan dan perampasan motor milik seorang tukang ojek. Aksi penusukan dan juga perampasan motor yang dilakukan tersangka terjadi pada 6 Februari lalu, sekitar pukul 5 sore di Jalan Puyang Gunung Ibul, Prabu Mulih. Sebelumnya tersangka menghubungi korban untuk minta dijemput di Pasar PTM Prabu Mulih dan diminta diantar ke suatu tempat untuk mengantar jahitan. Setelah mereka berboncengan, sepeda motor pelaku meminta korban melintas di Jalan Islamic Center yang sepi dan meminta korban berhenti dengan alasan hendak buang air kecil. Setelah berhenti, pelaku langsung menusuk korban dari belakang hingga mengenai punggung dan juga tangan kiri korban dan mengambil sepeda motor korban. Kabupaten Birhumas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan membenarkan bahwa penangkapan itu dan merupakan bagian dari operasi Sikat 2 Musi 2025. Baik, dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwasanya Polres Prabu Mulih berhasil mengamankan pelaku curas yang mana modus operandinya adalah berpura-pura untuk menumpang ya, kepada seseorang. Di sini korbannya berinisial K yang kebetulan berprofesi sebagai ojek dan pelaku itu berprofesi sebagai penjahit di Pasar Prabu Mulih. Modusnya yaitu pelaku yang mana meminta diantarkan oleh korban untuk ke daerah di Prabu Mulih Timur melewati Islamic Center, yang mana kebetulan daerah tersebut terkenal agak sepi. Oleh karena itu pelaku pada saat di jalan berhenti berpura-pura untuk kencing, tapi kemudian melakukan aksi di mana pelaku menusuk korban di lengan dan di bagian tubuh, sehingga korban melepaskan kendaraan dan pelaku berhasil membawa kendali kendaraan. Dan Polres Prabu Mulih berhasil bergerak cepat untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan 5 orang anggota keluarga di Indramayu, Jawa Barat, Rabu 12 November 2025 siang. Rekonstruksi ini memperagakan 90 adegan. Kedua pelaku menghabisi 5 orang dalam satu keluarga itu dengan cara dikubur dalam satu lubang dan juga membunuh bayi 8 bulan dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi. Rekonstruksi ini dilakukan di lapangan Mapolres Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 12 November 2025 siang. Rekonstruksi memperagakan 90 adegan kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga yang terdiri dari 5 orang yang terjadi pada 29 Agustus lalu. Dalam rekonstruksi ini, polisi menghadirkan kedua tersangka masing-masing berinisial P dan R. Pelaku memperagakan dari mulai perencanaan hingga keduanya kabur. Kedua pelaku juga memperagakan bagaimana keduanya menghabisi kelima korban dalam satu keluarga tersebut. Dari mulai memukul para korban hingga menyeret tubuh korban dikubur dalam satu lubang di belakang rumah korban di kawasan Pauman, Kabupaten Indramayu. Bahkan tersangka juga sempat memberikan susu kepada korban balita berusia 8 bulan. Namun akhirnya korban bayi tersebut dibunuh dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi rumah korban. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyamakan gambaran bagaimana kedua pelaku melakukan kejahatan atas kasus pembunuhan sadis yang sempat menggemparkan tersebut. Jadi untuk rekonstruksi ini ada 90 adegan, sekarang sedang berjalan. Nah, karena kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Budi, kemudian lanjut lagi ke saudara Saroni, lanjut ke saudari Oi dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga. Seperti itu. Untuk korban yang balita itu katanya sempat diberi susu dulu Pak, ASI apa susu Pak, benar itu? Yang korban balita itu memang sempat menangis dan sempat ditenangkan oleh tersangka ini.
Sementara itu, pihak perwakilan keluarga korban yang turut menyaksikan rekonstruksi ini sangat terpukul melihat bagaimana kelima korban dibunuh dengan sangat keji. Keluarga korban berharap agar kedua tersangka dihukum mati. Ya, saya kebetulan ini mewakili pihak keluarga karena kebetulan keluarga sendiri kan banyak ya yang ada. Jadi khusus pribadi saya sebagai keluarga sepupu ya, keluarga korban, yang saya sangat sedih atas kejadian ini untuk keluarga. Juga dan harapannya juga dari pihak keluarga semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mungkin hukuman apa ya yang jelas hukuman yang setimpal yaitu nyawa dibayar nyawa. Sebelumnya, kasus pembunuhan satu keluarga sempat menggemparkan warga sekitar. Warga menemukan 5 jenazah dikubur dalam satu lubang di belakang rumah korban. Motif dari pembunuhan itu lantaran pelaku sakit hati terkait penyewaan mobil korban. Dari Indramayu, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang buronan pelaku begal sadis di Kabupaten Lampung Timur, Lampung akhirnya berhasil ditangkap tim TKP 308 Satreskrim Polres Lampung Timur. Pelaku yang sudah 2 tahun ini buron dibekuk tanpa perlawanan saat aksi nongkrong di sebuah warung di Kecamatan Bandar Sribahwono. Tersangka berinisial KM, pemuda 24 tahun warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, tak menyangka tempat persembunyiannya akan diketahui petugas. Tim TKP 308 yang sudah mengintai pergerakannya langsung melakukan penangkapan tanpa ada perlawanan berarti saat asik nongkrong di sebuah warung di Kecamatan Bandar Sribahwono. Dari hasil penyidikan, tersangka merupakan bagian dari komplotan begal yang beraksi sejak tahun 2023 lalu. Mereka melakukan aksi perampasan motor dan telepon genggam warga di Desa Pemantang Taholo, Kecamatan Jabung. Akibat aksi kejahatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 13 juta rupiah. Tersangka yang merupakan DPO perkara pencurian dengan kekerasan berinisial PM merupakan warga Pematang Taholo, Kecamatan Jabung, yang mana DPO tersebut merupakan DPO dari tahun 2023, yang mana kawannya telah berhasil kita tangkap saat itu. Dan DPO ini kita tangkap di daerah Sribahwono, di tempat persembunyiannya. Berdasarkan keterangan tersangka, setelah kejadian kawannya kita tangkap itu, dia langsung melarikan diri dari daerah Mesuji di rumah kerabatnya, dan kemudian beberapa hari yang lalu tersangka DPO ini pulang ke rumah kerabatnya di daerah Sribahwono. Usai dibekuk, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Timur dan dijebloskan ke sel tahanan. Pemuda ini pun bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di kawasan Jalan Damai Cimanggis, Depok pada Senin pagi 10 November 2025. Pelaku diduga merupakan bagian dari komplotan curanmor yang telah berulang kali beraksi di sejumlah daerah. Peristiwa pencurian sepeda motor kembali terjadi pada Senin pagi 10 November 2025 di kawasan Jalan Damai Cimanggis, Depok. Kejadian bermula saat kondisi rumah korban dalam keadaan sepi, yaitu sekitar pukul 10:25 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor dari lokasi. Selang 20 menit setelah aksi tersebut, beredar video di media sosial. Pelaku kembali beraksi di kawasan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Namun upaya tersebut gagal setelah pelaku dipergoki oleh warga setempat. Warga mengaku resah dengan adanya aksi curanmor yang semakin marak. Mereka menyebut aksi pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di wilayah berbeda dalam waktu yang bersamaan sejak hari Minggu 9 November 2025 lalu. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan, Rabu 12 November 2025 sore menggerebek sarang narkoba di kawasan Lembah Sunggal yang selama ini jadi tempat jual beli narkoba. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara saat aksi nekat pelaku melarikan diri dan juga menceburkan diri ke dalam sungai.
Inilah detik-detik ketika petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga dijadikan sarang peredaran narkoba di kawasan Medan Sunggal yang dikenal dengan nama Lembah Sunggal. Akses masuk ke lokasi yang sempit dengan medan curam karena berada di bantaran sungai menyulitkan petugas mencapai sarang narkoba tersebut. Saat melihat polisi datang, sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba mencoba kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Hal ini yang kemudian memaksa polisi harus meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara. Dua pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba ditangkap dalam penggerebekan kali ini. Polisi juga menyita beberapa paket sabu siap edar dari lokasi penggerebekan, serta puluhan alat hisap sabu yang tersebar di 5 lapak narkoba di Lembah Sunggal ini. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan sarang narkoba yang digerebek sebelumnya sudah berulang kali digerebek pihaknya. Untuk mencegah praktik serupa kembali terulang, 5 lapak narkoba yang ada kemudian dihancurkan dan dibakar. Polisi bersama TNI nantinya akan melakukan pengawasan secara berkala di lokasi penggerebekan dan memastikan akan melakukan tindakan serupa jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan di lokasi. Ada 2 tersangka yang kita amankan dengan puluhan bong yang kita amankan dan beberapa barang bukti. Namun kami sadari juga karena tempatnya begitu luas, ada beberapa orang yang kami duga melarikan diri, menyebur langsung ke sungai sebanyak estimasi 8-10 orang. Dapat kami jelaskan, di Lembah Sunggal ini ada 5 lapak yang sudah kita mapping tentunya. Sebagai wujud kontinu tadi, sudah ada 5 lapak yang kami petakan, dan 5 lapak sore hari ini kami pastikan kami bumi hanguskan. 2 pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan kini sedang didalami keterangannya. Polisi tengah memburu pemasok narkoba di lokasi penggerebekan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di kawasan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang petugas Taman Air Mancur Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ditemukan tergeletak tidak bernyawa di area bak kontrol pada Rabu 12 November 2025 pagi. Korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat hendak melakukan pengecekan pompa di dalam bak kontrol tersebut. Petugas Taman Air Mancur Patung Kuda ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak tak bernyawa di dalam bak kontrol di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Korban M, 46 tahun, pekerja yang bertugas sebagai operator kontrol air mancur Patung Kuda di Jalan Merdeka Barat. Istri dan anak korban yang mengetahui kejadian tersebut tak kuasa menahan tangis saat melihat korban yang sudah dalam kondisi tergeletak tak bernyawa. Aparat kepolisian dari Polsek Metro Gambir yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sekitar lokasi tewasnya korban. Salah seorang rekan korban menyebut diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat hendak melakukan pengecekan pompa air dalam bak kontrol tersebut. Kemungkinan Mardianto datang duluan. Nah, saya baru datang, parkir motor, saya melihat keadaan bunker sudah terbuka semua. Saya nyebrang, lihat keadaan ada paralon pembuangan air. Ini banjir semua. Nah, begitu saya noleh saya panggil Mardianto, tapi Mardianto diam saja. Begitu saya noleh ke bawah bangkar, lihat teman sudah terkapar dan geletak. Spontan saya langsung panggil petugas brimob yang ada di seberang, bapak-bapak brimob yang ada di seberang. Strom, ini kadang-kadang ada banjir. Kemungkinan di dalam ini kan ada pompa sampit, pompa otomatis. Begitu ada air penuh, otomatis pelampung naik, air otomatis kesedot. Kemungkinan itu mati. Belum ada masalah. Macet tidak otomatis menyedot, makanya ada genangan air. Kemungkinan teman langsung ambil pompa sampit cadangan yang buat kita ngores kolam untuk menyedot ini. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban kemudian langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kasus ini masih dalam penanganan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rumah milik warga di Kampung Cidokdok, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten ludes terbakar saat ditinggal oleh pemiliknya menghadiri acara pengajian. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Beginilah video amatir kebakaran yang menghanguskan satu rumah milik warga di Kampung Cidogok, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis 13 November 2025 malam. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam datang ke lokasi. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bagian rumah beserta isinya. Sejumlah dokumen penting seperti sertifikat tanah, ijazah, dan surat-surat kendaraan tak sempat diselamatkan dan hangus terbakar. Menurut pemilik rumah, saat kejadian dirinya tengah menghadiri acara pengajian di rumah tetangga. Saat pulang, rumah sudah dalam kondisi terbakar dan tak ada lagi barang yang bisa diselamatkan. Ya, kejadiannya sih dari setengah tujuh ada maghrib. Jadi kebetulan saya juga nggak ada di lokasi. Oh gitu. Saya sedang tahlilan lah kalau tahlilan di kampung sebelah. Begitu di sini cuma ada anak yang berdua itu, yang perempuan lagi tidur. Ada yang bilangin warga apa katanya rumah bapak kebakaran, makanya saya langsung pulang sini. Kebetulan istri saya juga lagi ada pengajian, nggak ada di tempat. Nah, di sini cuma anak doang ya? Iya, anak doang satu. Berarti kaget juga ya, khawatir anak ada di dalam ya? Iya, khawatir ada anak dalam. Pas sampai ke sini saya udah api udah gede. Udah gitu anak yang nomor satu itu langsung menghubungi damkar ke Petir itu. Di depan nggak jauh dari damkar ya? Ya. Begitu mobilnya nggak ada, akhirnya pihak damkar kali nelfon ke Serang. Agak jauh Pak ya? Agak jauh. Sementara api udah besar gitu. Akhirnya kita dengan seadanya gitu. Tak hanya kehilangan harta benda, korban juga mengeluhkan lambatnya penanganan kebakaran. Pasalnya, mobil pemadam di pos damkar unit Petir sudah berbulan-bulan mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 30 menit. Memang seperti tidak ada unit, karena unit Petir sekarang diperbantukan di pos Anyer. Nah, kondisi pos Anyer, kenapa unit Petir ada di Anyer? Karena kondisi pos unit Anyer itu keadaan rusak total ya, sudah tidak bisa diperbaiki. Makanya unit Petir yang akses Anyer juga kecil, jalannya sempit, dibawalah ke Anyer. Untuk masalah keterlambatan, kita juga atas nama damkar memohon maaf ya, sebesar-besarnya kepada masyarakat atas kurang maksimalnya kinerja kita untuk melakukan penanggulangan kebakaran. Karena satu sisi kita di backup dengan unit Mako, dan jarak unit Mako itu berada di Kota Serang. Jaraknya kisaran kurang lebih setengah jam. Kalau kebakaran itu diakibatkan apa? Dari konsleting listrik, informasi dari konsleting listrik. Warga Petir berharap pemerintah Kabupaten Serang dapat menyiapkan fasilitas pemadaman yang memadai agar penanganan kebakaran di wilayah perdesaan bisa dilakukan lebih cepat dan maksimal. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang di Desa Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis 13 November 2025 petang. Sebuah pohon beringin besar berusia puluhan tahun tumbang menimpa belasan tenda yang hendak digunakan untuk acara adat desa. Pohon dengan diameter 1 meter lebih dan tinggi 15 meter itu juga menimpa sejumlah gerobak pedagang kaki lima dan beberapa sepeda motor yang tengah terparkir di lokasi. Beruntung saat kejadian, kegiatan pasar malam yang rutin digelar di tempat itu sedang libur dan kondisi sepi dari lalu lalang masyarakat. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri bersama masyarakat berjibaku mengevakuasi pohon beringin raksasa tersebut. BPBD menegaskan peristiwa tersebut tidak termasuk kategori angin puting beliung. Untuk rumah tidak ada ya, Nil. Hanya pohon ini menimpa tenda karena angin itu besarnya muternya hanya di sini. Selain di titik ini ada titik mana lagi yang terdampak angin kencang sore tadi? Ada lagi di jalur ini ya, di jalur dari Suranenggala menuju arah Panguragan. Ada satu pohon yang menghalangi jalan dan belum kami eksekusi. Kita dahulukan yang urgen dulu. Sementara itu banyaknya tenda yang rusak akibat peristiwa itu. Panitia acara adat langsung memperbaiki dan memasang kembali tenda-tenda yang tertimpa pohon agar acara adat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Lanjut.
Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat air bah menerjang Sungai Penyeringan, Dusun Dupa, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Arus sungai tiba-tiba meluap seusai hujan lebat mengguyur wilayah di kawasan Hulu. Akibatnya 3 orang buruh proyek terseret air bah saat mandi di sungai. 1 orang atas nama Muhammad Rizky Nanda berhasil selamat. 1 orang lainnya dipastikan meninggal dunia atas nama Syahrudi Rizky. Dan 1 orang atas nama Abdurrahman Agus masih dalam pencarian. Untuk segera menemukan keberadaan korban, tim rescue Poshar Jembrana langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian, didukung peralatan SAR air untuk melaksanakan upaya pencarian. Pencarian 1 korban hilang melibatkan oleh 2 regu SAR dengan luas area berbeda pada masing-masing regu. Fokus pencarian dilakukan dengan menyusuri tepian sungai dan memantau area sekitar lokasi kejadian. 3 orang peristiwa yang mengalami buruh yang melaksanakan pekerjaan di wilayah Sungai Penyaringan, dan 3 orang buruh bangunan tersebut. Jadi yang pertama itu selamat dibawa ke Puskesmas Mendoyo, kemudian yang lagi 2 hanyut terbawa arus, dan 1 buruh bangunan tersebut kemarin setelah ditemukan yaitu di Pantai Gelod Berawah dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini 1 orang buruh bangunan tersebut masih dalam pencarian. Sampai siang ini belum ditemukan. Adapun untuk pencarian bersama dengan tim SAR gabungan, yaitu kita menuruni sungai tersebut melaksanakan penyisiran dari arah mereka di mandi menuju ke arah Sungai Biluk Poh. Ya, dari arah utara ini kita susuri sampai dengan arah selatan. Dan tadi juga kami bagi tim, ada yang dari penemuan yang kemarin di arah pantai menuju ke arah utara. Sampai dengan saat ini hasil pencarian masih nihil. Seperti diketahui, 2 dari 3 buruh bangunan itu tengah mandi di sungai saat air bah menerjang. Namun naas, kedua buruh tersebut tidak dapat menyelamatkan diri hingga terseret arus deras banjir. Seorang buruh temannya berusaha menyelamatkan kedua temannya itu namun gagal dan hampir mengorbankan nyawanya. Dari Bali, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aparat gabungan pemerintah Kota Depok melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sepanjang jalan pintu masuk stasiun Depok pada Rabu 12 November 2025 sore. Sedikitnya 100 personil aparat gabungan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penertiban. Melalui pendekatan persuasif, para petugas mendatangi sejumlah lapak para pedagang dan melakukan pembongkaran terhadap lapak yang melanggar aturan. Namun sempat terjadi aksi protes pedagang terhadap petugas lantaran kesal pembongkaran lapaknya yang tidak sesuai pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya. Dari hari Jumat udah dikasih surat panggilan gitu, katanya jangan di atas gorong-gorong gini Pak, itunya dagangnya. Kita udah turutin dong, udah kita mundurin dagangan kita, itu gerobak kita. Tadi tiba-tiba mau dibongkar, ngeceh-ngeceh Pak ke bapak-bapaknya. Terus nggak jadi dibongkar Bu atau gimana? Nggak jadi, katanya ya udah nggak apa-apa, berarti ya katanya nggak apa-apa kayak gini aja. Oh gitu. Kalau bisa jangan dimaju-majuin lagi ya. Pemberitahuannya berapa hari sebelumnya Bu? Hari Jumat Pak. Dari hari Jumat. Dari Jumat Bu ya. Sementara Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan juga Ketertiban Umum Satpol PP, Agus Muhammad menjelaskan bahwa penertiban tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketetapan peraturan yang berlaku bahwa para pedagang tidak boleh berjualan di atas saluran air dan badan jalan. Bangunan yang liar melanggar pada saluran ya, jalan, terus PKL yang membuat di sini terjadi traffic atau kemacetan, sehingga kita sesuai dengan standar operasional. Alhamdulillah bapak-bapak teman-teman bisa suatu suasana yang bisa kondusif, berjalan dengan lancar. Untuk yang pedagang pagi dan sore ini lebih kurang 110 pedagang yang sudah kita beri surat sesuai dengan SOP, dan alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.
Dan rencananya di atas saluran air akan dibuat trotoar untuk pejalan kaki serta pembuatan shelter atau lahan parkir bagi ojek online untuk mencegah terjadinya kemacetan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang guru perempuan program Indonesia Mengajar diduga alami pelecehan seksual oleh seorang supir. Korban alami trauma berat dan melaporkan kasusnya ke Polres Seram bagian Timur Maluku. Dugaan tindak pidana pelecehan seksual dialami salah seorang relawan guru Indonesia Mengajar di Kabupaten Seram bagian Timur Maluku. Dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh seorang pelaku bernama Prihartono Ambon di dalam mobil pribadinya saat berada di kawasan Sesar, Kota Bula. Tak terima dengan perlakuan tersebut, guru tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polres Seram bagian Timur. Korban kini alami trauma berat dan harus mendapatkan pendampingan khusus dari unit PPA Polres setempat. Atas kasus tersebut, Polres Seram bagian Timur lakukan penyelidikan dan kemudian tingkatkan ke penyidikan. Sejumlah saksi baik korban maupun terduga pelaku telah diperiksa, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Jika terbukti, terduga pelaku bakal dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di kronologisnya terlapor melakukan pelecehan seksual terhadap korban di dalam mobil terlapor. Jadi sejauh ini proses penanganan kita yakni sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi. Jadi pelaku sampai sekarang belum dilakukan penangkapan atau penahanan. Sekarang proses kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara. Dugaan pelecehan seksual relawan pengajar daerah terpencil tersebut itu terjadi pada Rabu pekan lalu. Saat penanganan kasus ini ditangani oleh unit PPA, sejumlah barang bukti telah diamankan, yakni pakaian korban yang dikenakan saat kejadian dugaan pelecehan. Pihak Polres juga berencana akan melakukan koordinasi dengan Pemkab SBT, penanggung jawab program Indonesia Mengajar, guna membicarakan terkait dengan pengamanan bagi para tenaga pendidik dalam program ini yang ditempatkan di Kabupaten SBT agar para tenaga pendidik ini merasa nyaman dalam melaksanakan tugas mereka. Dari Seram bagian Timur Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang suami di kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menjadi tersangka karena menikam salah satu orang yang diduga akan mengeroyoknya hingga korban terkapar bersimbah darah di pinggir jalan. Pria itu sudah diamankan polisi berikut barang bukti pisau miliknya yang sengaja dibawanya saat keluar larut malam untuk membeli makan bersama istrinya yang tengah hamil. HF ditetapkan sebagai tersangka karena menikam salah satu orang yang diduga berusaha mengeroyoknya di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi saat tersangka dalam perjalanan untuk membeli makan bersama istrinya yang tengah hamil. Tiba-tiba ia dihadang sejumlah pria yang mengendarai sepeda motor dan mengeroyoknya. Tersangka yang berusaha melawan menikam salah satu orang yang mengeroyoknya hingga terkapar bersimbah darah di lokasi. Pasca kejadian, tersangka langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh polisi karena melukai korban dengan senjata tajam yang sengaja dibawa pelaku. Karena saya lagi sama istri saya nggak mau cari masalah, udah dibiarkan aja. Mereka ikut menyerang buan. Menyerang ya? Bukan melerai? Enggak. Benar ada melakukan penikaman kepada tubuh korban sehingga membuat korban jatuh dan bersimbah darah. Saat itu pelaku bersama dengan istrinya, pengakuannya baru pulang membeli nasi goreng makan malam sekitar jam 3 subuh itu sambil membeli pakaian listrik. Tiba-tiba dia didatangi oleh sekelompok orang, dianiaya, dipukul sehingga kemudian dia melakukan penikaman terhadap korban tersebut. Saat ini terhadap pelaku sudah kita tahan berikut dengan barang bukti sudah kita amankan. Akibat perbuatannya, Haris dijerat pasal penganiayaan berat dan kini sudah ditahan di Mapolres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, video aksi perundungan seorang siswi di Kota Malang viral di media sosial. Dalam video terlihat satu orang siswi dipukul beberapa kali oleh dua siswi lainnya. Menanggapi hal ini, Polresta Malang Kota langsung terjun untuk melakukan penyelidikan.
Inilah video perundungan yang viral di media sosial. Dalam video ini terlihat beberapa remaja perempuan menampar dan memukul kepala korban. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu pekan lalu di Kelurahan Tanjung Rejo, Sukun, Kota Malang. Dalam video terekam korban hanya diam dan tak berani melawan. Video ini telah tersebar di grup WhatsApp dan media sosial. Diketahui korban merupakan siswi salah satu SMP di Kota Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto mengatakan, korban didampingi orang tuanya telah melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota pada Rabu petang. Dan kini, kasus dalam penyelidikan polisi. Kami kemarin menemukan adanya di medsos terjadinya dugaan kekerasan terhadap anak. Video tersebut viral di medsos dan kami laporkan ke Bapak Kapolresta Malang Kota. Sudah kita temukan identitasnya dan saat ini sudah kami laksanakan penyelidikan pendalaman. Syukur alhamdulillah kemarin sore sekitar pukul 17.00 Satreskrim sudah mendampingi korban dan ibu korban untuk melaporkan kejadian tersebut dan sudah dilaksanakan pemeriksaan awal dugaan adanya kekerasan terhadap anak. Nantinya akan kami rilis ya kalau semuanya sudah jelas, karena ini masih dalam pelaksanaan yang sangat-sangat pendalaman yang sangat intensif ya. Jadinya karena ini juga perkara kekerasan terhadap anak. Dalam waktu dekat, polisi akan segera memanggil pelaku bullying. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, korban mengalami luka dan trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi perundungan terhadap pelajar masih kerap terjadi. Kurangnya pengawasan serta rendahnya kesadaran untuk melindungi sesama sering menjadi faktor pemicu terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Untuk itu, pelajar perlu memahami cara melindungi diri dan menghindari tindakan perundungan. Dan berikut beberapa tips jika menjadi korban atau terancam mengalami bullying. Tips yang pertama, jangan terprovokasi atau balas dengan kekerasan. Kedua, ceritakan kejadian kepada guru, orang tua, atau pihak sekolah untuk mendapatkan perlindungan dan tindakan lanjut. Ketiga, bangun pergaulan sehat agar mendapat dukungan sosial ketika mengalami tekanan. Keempat, jauhi kerumunan atau tempat yang rawan menjadi spot perundungan. Kelima, jika perundungan bersifat ancaman serius atau kekerasan fisik, segera laporkan ke pihak yang berwajib. Dan pemirsa, demikian tips menghadapi dan menghindari perundungan di lingkungan sekolah. Ingat, setiap siswa berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan, serta tak ada alasan apapun untuk membenarkan tindakan bullying. Dan demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Louis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.